Padriati, NIM 877836232. Saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu kegiatan praktikum 2 tentang uji makanan. Dalam uji makanan, terdapat 2 percobaan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Percobaan pertama adalah uji karbohidrat dengan tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikutnya adalah bahan dan alat. Siapkan piring plastik, 1 pipet, pisang 1 iris, apel 1 iris, nasi 2-3 butir, telur rebus, bagian putihnya, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium iodida diganti oleh betadin. Dengan alasan betadin sama fungsinya untuk menguji karbohidrat. Inilah penampilan bahan dan alat. Wadah plastik, lalu bahan-bahan disimpan di atas kertas putih. Berikutnya, alat yang saya gunakan adalah betadin. Kenapa betadin? Karena kalium iodida dapat diganti dengan betadin. Saya merubahnya menjadi betadin. Selanjutnya ada pipet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Karbohidrat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana yang berisi glukosa dan karbohidrat kompleks, yaitu berisi amilum atau pati. Berikutnya, setelah saya menyiapkan bahan dan alat, sekarang saya akan meneteskan pada masing-masing bahan. Pertama, biskuit, kedua, telur rebus, ketiga, tahu putih, berikutnya nasi, lalu kentang, lalu margarin, lalu gula putih, tepung terigu, pisang, dan terakhir apel. Fungsi dari diteteskannya betadin adalah untuk menunjukkan warna ungu biru pada bahan makanan yang tersedia. Bahan makanan yang langsung terlihat warna ungu biru adalah biskuit, lalu nasi, lalu di sini ada tepung terigu. Gula pasir tidak mengalami perubahan, pisang, margarin tidak mengalami perubahan, lalu apel tidak mengalami perubahan. Telur dan tahu tidak mengalami perubahan. Kemudian kentang pun tidak mengalami perubahan. Setelah itu saya akan menunggu beberapa saat untuk melihat apakah ada perubahan pada bahan-bahan lain. Pada percobaan ini saya akan menunggu 20 menit untuk melihat hasil reaksinya. Berikutnya dapat kita saksikan ternyata ada yang mengalami perubahan, yaitu pada kentang dia mengalami kehitaman. Artinya kentang juga memiliki amilum. Baik, setelah melakukan percobaan, maka dapat disimpulkan bahan-bahan yang mengalami perubahan yaitu tepung, kentang, nasi, dan biskuit. Sedangkan yang lainnya mengalami warna yang tidak berubah, yaitu tidak mengalami perubahan ungu biru. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada praktikum ini. Pertanyaan pertama, perhatikan bahan makanan, nasi, tepung terigu, kentang, dan gula pasir. Setelah diberi larutan yodium, apakah semua menunjukkan warna biru ungu? Jika tidak, mengapa? Bukankah semua bahan makanan tersebut termasuk golongan karbohidrat? Jika ya, jelaskan mengapa. Dapat saya jawab, tidak semua menunjukkan warna biru ungu karena hanya bahan makanan yang mengandung amilum pati saja dan termasuk karbohidrat kompleks. Memang benar bahan yang diuji mengandung karbohidrat, tetapi hanya karbohidrat kompleks yang memiliki kandungan amilum pati yang dapat diuji dari larutan kalium iodida. Dalam praktikum yang saya lakukan, kalium iodida menunjukkan bukan warna ungu ataupun biru, tetapi biru kehitaman yang pekat.
Pertanyaan kedua, mengapa ada bahan makanan yang berwarna ungu biru dan ada pula yang tidak setelah ditetesi larutan yodium? Jawabannya adalah karena hanya bahan makanan yang mengandung amilum yang dapat berubah ungu biru, sedangkan bahan lain yang tidak ada kandungan amilum tidak akan mengalami perubahan. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan uji yang telah dilakukan bahan makanan, manakah yang termasuk sumber karbohidrat? Sumber makanan yang termasuk karbohidrat adalah nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu. Lalu yang keempat, simpulan apa yang dapat dibuat dari hasil percobaan ini? Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa dengan meneteskan kalium iodida atau betadin, bahan makanan yang mengandung amilum akan bereaksi dengan berubah warna ungu biru atau biru kehitaman, sedangkan bahan lain tidak akan mengalami perubahan. Dalam praktikum saya, warna lain tidak mengalami perubahan, akan tetap warna coklat mengikuti warna betadin, sedangkan yang mengalami perubahan lebih ke warna hitam atau biru kehitaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan melakukan percobaan kedua. Selanjutnya, percobaan kedua saya akan menguji lemak. Percobaan kedua, uji lemak dengan tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan dan alat. Bahan dan alat yang telah saya sediakan adalah 2 pipet, kertas sampul 12 biji, lilin, senter, selanjutnya 12 bahan makanan yang terdiri dari jagung, kacang tanah, wortel, seledri, susu, mentega, santan, kemiri, air, minyak, jagung, singkong, dan pepaya. Pengertian lemak. Lemak adalah cadangan energi untuk melindungi organ serta membantu penyerapan vitamin. Berikutnya saya akan melakukan percobaan. Kertas sampul berwarna coklat saya susun sesuai urutan yang diberikan pada petunjuk di buku, yaitu kemiri, margarin, seledri, wortel, jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, susu, minyak, dan air. Kemudian saya akan memulai dengan kemiri terlebih dahulu. Kemiri digosok beberapa kali kepada kertas hingga mengeluarkan cairan seperti pada gambar. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan ke margarin. Margarin terlebih dahulu akan dilelehkan melalui lilin yang telah disiapkan. Kemudian setelah lilin disiapkan dengan margarin di atasnya, margarin akan meleleh hingga mencair dan di sini akan dimasukkan atau akan dituangkan pada kertas yang sebelumnya. Inilah tampilan margarin yang ditempelkan pada kertas. Kemudian saya akan mempersiapkan untuk seledri. Hal yang sama pada seledri adalah seperti kemiri akan digosokkan kepada kertas secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan dari seledri tersebut. Inilah tampilan seledri setelah digosok berulang-ulang. Berikutnya adalah wortel. Wortel digosokkan pada kertas hingga mengeluarkan cairan yang dibutuhkan. Cara berulang-ulang, meskipun di sini saya menekannya hingga sampai robek kertasnya, tapi saya mencoba secara maksimal untuk mengeluarkan cairannya. Berikutnya adalah jagung kering. Saya menekan jagung kering hingga mengeluarkan cairannya. Meskipun kering, ternyata masih ada zat cair pada jagung. Bahan berikutnya adalah singkong kering. Saya coba gosokkan singkong kering pada kertas dan tidak ada cairan yang keluar pada singkong kering, sehingga menghasilkan serbuk-serbuk putih dari singkong yang telah mengering. Berikutnya adalah kacang tanah. Di sini kacang tanahnya dalam kondisi kering, sehingga sulit untuk digosok. Akan tetapi saya mencoba membagi dua kacang sehingga bisa mengeluarkan cairan pada kacang.
Inilah usaha saya dalam mengeluarkan cairan pada kacang tanah. Berikutnya adalah pepaya. Pepaya adalah buah-buahan yang manis dan lengket saat dipegang, sehingga saat saya menggosokkan pepaya pada kertas terasa lengket di tangan. Berikutnya adalah santan. Santan cairannya begitu kental sehingga tidak perlu digosok, hanya perlu dituangkan saja. Selanjutnya adalah susu. Saya menuangkan beberapa cairan susu pada kertas. Berikutnya adalah minyak. Saya tuangkan sebagian minyak pada kertas. Lalu yang terakhir adalah air. Di sini saya menuangkan air beberapa tetes. Inilah hasil yang didapat. Berikutnya saya akan menunggu cairan-cairan tersebut selama 10 menit untuk melihat hasil yang terjadi dari cairan tersebut. Inilah hasil jadinya. Berikutnya, saya akan memeriksa satu persatu. Pertama, kemiri. Dilihat tanpa menggunakan senter, kemiri sudah terlihat ada bercak dari minyak. Kemudian yang kedua adalah margarin. Terlihat margarin memiliki cairan yang mengkilat dan seperti minyak. Berikutnya adalah seledri. Tampak pada kertas seledri tidak ada minyak yang terlihat. Berikutnya adalah wortel. Pada wortel sama seperti seledri tidak ada yang terlihat seperti minyak. Berikutnya adalah jagung. Pada kertas yang ada jagungnya, di sini terlihat masih ada cairan jagung, sehingga perlu diketahui saat sudah mengering. Berikutnya adalah singkong. Pada kertas yang digosokkan singkong tidak ada tanda-tanda minyak di kertas. Berikutnya adalah kacang tanah. Apabila diberi sinar senter maka terlihat ada kilatan dari minyak. Selanjutnya pepaya, tidak ada kilatan dari minyak. Berikutnya santan. Apabila disinari senter maka akan terlihat kilatan minyak. Berikutnya susu, terlihat masih basah, ada kilatan minyaknya. Berikutnya adalah minyak. Minyak di sini tercampur dengan susu sehingga ada dua warna. Akan tetapi kita bisa lihat di sini minyak terlihat mengkilat sekali. Berikutnya yang terakhir adalah air. Apabila dilihat di sini air sangat basah dan masih ada sisa air. Maka akan saya tunggu kering untuk melihat hasil dari perubahan cairan-cairan tersebut. Setelah 1 jam lamanya, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, susu, serta minyak menghasilkan lemak. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari praktikum berikut. Pertanyaan pertama, rabalah, usaplah tetesan bahan makanan kemiri, seledri, dan pepaya. Bagaimanakah terasanya bekas usapan atau tetesan tersebut di tangan Anda? Jawabannya adalah kemiri berminyak, sedikit lengket, seledri sedikit basah, sedangkan pepaya basah dan sedikit lengket. Pertanyaan kedua, ketika bekas usapan atau tetesan tersebut diterangi atau disoroti dengan lampu atau senter, bagaimana terlihatnya? Maka akan terlihat mengkilap adalah bahan yang lemaknya tinggi seperti kemiri, minyak, kacang tanah kering, susu, santan, dan margarin. Lalu yang ketiga, berdasarkan uji yang telah dilakukan, manakah bahan makanan sumber lemak? Yaitu jawabannya kemiri, minyak, kacang tanah kering. Itulah hasil praktikum saya. Terima kasih. Sampai jumpa.